sebelumnya bercerita atau curhat, kemarin saya udah beli barang 1 juta untuk jadi stok, ternyata barangnya agak dikirim. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Livepreneur Project. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar kita upload video atau memberikan info-info seputar bisnis, kalian bisa langsung cek dan bisa nonton info terbarunya. Oh iya, hari ini saya pakai pakaian olahraga karena memang di masa pandemi ini kita harus jaga kesehatan, berolahraga, meningkatkan sistem imun, dan menjalankan 3M-nya. Oke, hari ini kita akan bahas mengenai reseller. Apa itu reseller? Reseller itu ketika kalian mau berjualan, belum bisa bikin produknya, lalu kalian beli produknya terlebih dahulu ke supplier atau ke pabrik, dan kalian bawa ke rumah, kalian jualin di sana. Baik itu jualin secara online. Ya, kalau kemarin kita membahas dropshipper, ketika kalian mau berjualan nggak perlu pakai modal dan juga nggak perlu stok barang. Di reseller ini kalian tuh harus punya barang dulu, atau kalian harus menyetok barang dulu. Tapi kalau misalkan kalian nggak tahu caranya, jangan coba-coba dulu menjadi reseller, karena ini ada resikonya. Ini berkaitan dengan jumlah barang atau jumlah modal yang kalian keluarkan. Terus gimana nih cara menentukan profit yang didapatkan dari reseller? Ini bebas banget. Ketika kalian emang menjadi dropshipper orang lain, ada yang ditentukan oleh orang lain, ada juga yang kita bebas menentukan. Tapi untuk menjadi reseller ini atau menyetok barang, kalian bebas mengambil keuntungan berapapun juga. Beli produk dengan 15.000, kalian bisa jual kembali dengan harga yang lebih tinggi, 20.000, 30, 25.000, 50.000, itu terserah. Tapi kita juga harus tahu kira-kira harus berapa nih kita berikan harga dari produk kita. Nanti di next video kita akan sama-sama belajar gimana caranya menentukan harga jual yang pas, menentukan harga jual yang bisa bersaing dengan pembeli lain tapi juga efektif. Ketika orang lain melihat harga barang kita dan produk kita, mereka tertarik. Itu nanti kita belajar di next video. Selanjutnya, kelebihan dari reseller atau menyetok barang ini, kalian bisa kontrol sendiri barangnya. Ketika kalian gak punya stok atau menjadi dropshipper, banyak sekali kejadian kita ini udah memasarkan, misalkan produknya bakso rasa udang. Kita udah banyak memasarkan, ketika banyak yang masuk atau orang-orang mau order, ternyata stoknya udah kosong. Jadi kita udah susah payah memasarkan, kita udah susah payah chat-chatan, diskusi, atau deal-dealan lah sampai closing. Kita mau kirim orderannya ke supplier, kata supplier, maaf habisan. Itu kan jadi satu masalah besar. Tapi kalau kalian punya barangnya, kalian ini bisa mengontrol sejauh mana stok barang atau barang apa saja yang bisa kalian terus pasarkan. Selanjutnya, kelebihannya menjadi reseller. Ketika punya produknya ini, kalian bisa tahu kualitas produknya. Ketika kalian beli 5 jenis barang, misalkan kalian tahu yang ini tuh halus bahan kainnya, kalau misalnya berjualan baju, kalau yang ini agak kasar, kalian bisa tahu kualitas barangnya. Jadi kalian memahami barang apa yang kalian jual. Jadi tidak akan ada miskom atau ada kesalahpahaman seperti itu. Kalian juga bisa foto produk sendiri. Kalian bisa menunjukkan real pic-nya. Kalau kalian ini adalah bener-bener seller yang ada barang siap kirim. Jadi ketika emang ada barangnya, kalian bisa bikin foto produk yang lebih jelas, yang lebih detail, juga yang lebih lengkap. Contohnya dari supplier kalian, foto produknya, tapi di sana hanya sedikit atau memang tidak lengkap, ini kalian bisa lengkapi. Kalian bisa pakai sendiri barangnya, kalian bisa coba sendiri, kalian bisa fotokan, kalian bisa videokan detailnya. Itu menjadi satu kelebihan untuk kalian para reseller yang punya barangnya. Selanjutnya, kalian juga kalau misalkan menjadi reseller, kalian akan mendapatkan feel berjualan. Ini akan memicu motivasi kalian untuk terus meningkatkan omset atau penjualan kalian. Ketika kalian ada stok 100, dalam sebulan tidak ada yang terjual, otomatis kalian akan sedikit terpacu semangatnya. Kenapa nih gak ada yang beli, udah sebulan masih 100 aja stok, kalian terus pasarkan, kalian cari tahu gimana nih kekurangannya, di mana letak kekurangan dari
pemasaran kalian. Hari ini ada packingan 10, besoknya gak ada atau lulusannya cuma 5, itu juga pasti mempengaruhi semangat kalian mencari strategi gimana agar pemasarannya naik lagi. Jadikan kalian juga mencari strategi gimana agar pemasaran kalian ini tidak turun. Kelebihan selanjutnya, kalau misalkan kalian menjadi reseller atau nyetok sendiri, ini akan meminimalisir kesalahan pengiriman barang, pengiriman ukuran, atau hal yang lainnya. Ketika emang kita menjadi dropshipper atau kita ambil barang dari orang lain tanpa nyetok barang, biasa kan suka ada serah kirim karena mereka tuh kan supplier punya banyak dropshipper, reseller, punya banyak pembeli. Jadi ketika ada salah kirim menjadi hal yang sering terjadi. Tapi kalau kalian ada barangnya, kalian urus sendiri, kalian packing sendiri, kalian bungkus, kalian pisahin, kalian kirim sendiri ke ekspedisi, itu tidak akan fatal. Kita juga bisa lebih fast respon untuk mengirimkan barang. Ketika ada yang beli, misalkan closing jam 1, jam 2 atau jam 3 kita bisa kirim barang orderannya. Tapi kalau misalkan kita jadi dropshipper, itu biasanya dibesokin lagi. Jarang sekali supplier yang memang fast respon, karena ya ketika kita menjadi dropshipper di supplier yang besar, mereka ini akan sibuk gitu, atau karena banyak sekali pembelinya. Kekurangannya dari sistem nyetok barang atau reseller ini, kalian itu harus punya modal dan harus mengeluarkan modal di awal. Ketika kalian memutuskan untuk menjadi reseller, kalian harus punya berapa ratus ribu atau berapa juta dulu untuk nyetok barang. Selain itu, banyak kegiatannya, akan lebih banyak tenaga yang dikeluarkan, lebih banyak waktu yang dikeluarkan, lebih banyak juga effortnya ketika kalian pemasaran. Ketika ada yang beli, kalian juga harus packing sendiri, ngurusin ke jasa pengiriman. Ketika ada yang retur, kalian juga harus ambil sendiri, kalian harus atur sendiri. Itu akan lebih banyak tenaga dan waktu juga yang berikan untuk menjadi reseller ini. Kekurangan yang lain dari reseller ini, ketika ada masa kalian ini pemasarannya turun atau bahkan tidak ada orderan, sepi orderan, kalian ini akan terbebani. Aduh, masih banyak nih stok barang, sedangkan modal udah keluar, tapi pemasukan masih belum banyak. Tapi jangan jadikan beban. Jangan ketika memang stok kita masih itu-itu aja, masih jumlahnya masih sama, tuh kalian jangan jadi hambatan. Justru itu harus jadi motivasi agar meningkatkan traffic penjualan kalian. Cara menjadi reseller gimana nih? Gampang banget. Kalian bisa cari supplier-supplier, agen atau pabrik-pabrik untuk kalian jadikan supplier melalui online. Sekarang tuh banyak banget yang menawarkan melalui kenalan, atau kalian cari sendiri di sekitar rumah atau di daerah kalian. Tanya apakah ada harga khusus reseller. Biasanya memang ada. Misalkan saya seorang supplier nih, saya jual pribadi langsung customer 50.000, tapi untuk reseller dan dropshipper 30.000, itu kan lumayan kan. Kalian tanyakan apakah ada harga khusus reseller. Tips menjadi reseller, pertama kalian cari supplier yang benar-benar pas, cari supplier yang baik, cari supplier yang harganya standar tapi kualitasnya bagus. Juga harus hati-hati ketika kalian mau membeli barang dalam jumlah banyak untuk stok, itu hati-hati, cari supplier yang emang amanah. Kalau misalnya kalian beli online, itu hati-hati penipuan, karena kemarin banyak juga reseller-reseller saya yang sebelumnya bercerita atau curhat, kemarin saya udah beli barang 1 juta untuk jadi stok, ternyata barangnya gak dikirim atau barangnya cacat. Itu banyak sekali kejadian. Jadi hati-hati kalau mau beli stok untuk jadi reseller. Cari produk yang memang lagi rame, atau cari produk yang memang bermanfaat. Misalkan sekarang lagi hits Duster, rayon premium, motif anu, misalkan kalian bisa cari. Selain itu, tipsnya kalian juga bisa mengira-ngira, apa saya udah siap nih jadi seorang reseller yang mengeluarkan modal banyak, punya stok banyak, tapi misalkan pemasarannya masih belum bisa, masih belum berani masarin offline ke tetangga, masih belum bisa masarin online, nggak ngerti caranya gitu. Kalian juga harus punya ilmunya dulu. Jangan sampai kalian ini mengeluarkan modal 2 juta, kalian punya barangnya misalkan 200 pieces di rumah, tapi kalian bingung gimana masarinnya. Nanti akhirnya kan itu menjadi satu kekhawatiran. Selain itu, diusahakan cari supplier yang memang gak ada brandnya. Maksudnya gak ada brandnya tuh ketika kita beli barangnya di sana gak ada logonya.
yang ditempel tuh biasanya ada yang dijahit kalau di baju itu, ataupun misalkan di foto produk nggak ada watermarknya yang tulisannya terlalu besar, cari yang supplier yang memang menyediakan khusus reseller nyetok baju nih, nggak ada brandnya. Kalian bisa bikin brand sendiri, kalian bisa bikin cap sendiri, pokoknya yang memang nggak ada kontak asli supplier tersebut. Karena biasanya kalau kalian jual barang bisa dicari nih sama si pembeli, oh ternyata dia reseller, oh ternyata dia dropshipper, atau ternyata dia bukan supplier aslinya. Biasanya mereka cari dan akhirnya ya kita akan kehilangan pelanggan-pelanggan kita. Bisa di WA Story, bisa di Facebook, bisa di Instagram, bisa juga di e-commerce seperti Shopee, Lazada, Tokopedia. Ini bisa banget karena memang kalian punya stoknya. Bahkan kalian bisa jualin offline ke teman-teman kalian atau ke tetangga-tetangga kalian. Kalian bebas jual di mana aja. Untuk kalian ini bebas banget bisa pilih menjadi dropshipper tanpa nyetok barang atau menjadi reseller dengan stok barang. Ini bebas banget karena ada kelebihan dan kekurangannya di setiap sistem. Kalau misalkan kalian masih belum siap atau belum punya modal, silakan coba dropshipper seperti video yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Ini bisa cek di deskripsi bagaimana itu dropshipper. Atau kalau kalian udah cukup modal, udah bagus pemasarannya, udah siap lah punya brand sendiri tapi belum siap produksi, kalian bisa coba reseller. Buat kalian yang bingung cari supplier, bisa komen di bawah ini, gabung reseller atau gabung dropshipper, karena kita juga nerima dan barang-barang kita atau produk kita tanpa brand. Jadi kalian bisa tambahin brand atau merek kalian sendiri.